Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran dasar-dasar pemrograman Python bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Object Oriented Programming atau OOP. Kita akan membahas tentang inheritance atau pewarisan. Inheritance atau pewarisan ini adalah suatu proses untuk memperoleh suatu kelas yang baru dari kelas dasarnya atau dari kelas induknya atau dari kelas superkelasnya. Jadi induknya disebut dengan superkelas, nanti anaknya, keturunannya disebut dengan subkelas atau child gitu ya. Kelas yang mewarisi base kelasnya nanti disebut dengan subkelas atau child yang akan memiliki atribut, metodenya, variabelnya, serta perilakunya sama dengan induknya, sama dengan superkelasnya. Sama seperti orang tua akan mewarisi perilakunya kepada anak-anaknya. Berikut ini adalah contoh pembuatan superkelas atau parent. Seperti biasa, ini seperti kelas biasa, misalnya kelas person yang sifatnya masih umum. Ada namanya, ada jenis kelaminnya, ada umurnya. Lalu kita buat konstruktornya dengan fungsi def underscores 2 kali init, lalu underscores 2 kali lagi. Nanti ngeset nama, gender, umur di objek ya. Lalu data-data tersebut disimpan oleh variabel member 1 dengan keyword self seperti biasa. Ya, nanti nama yang ada di objek akan disimpan oleh nama di member 1 di kelas person, gunakan keyword self untuk mengaksesnya karena sudah beda member kelas. Begitu pula gender disimpan oleh self gender yang ada di member 1 dan umur. Lalu fungsi selanjutnya adalah untuk mencetak data personnya, orangnya, namanya, jenis kelaminnya, serta umurnya. Nah, orang tua ini, person ini, atau superkelas ini nanti akan mewarisi kepada anak-anaknya yang kita sebut dengan inheritance atau pewarisan. Selanjutnya, kita buat kelas subkelasnya atau childnya. Contohnya di sini, misalnya di kampus, ya, ada dosen, ada mahasiswa, ada pegawai. Nah, kelas tersebut harus nanti mengimport dari kelas induknya. Atau sebelumnya kita sudah belajar modular, maka kita import modul tersebut. Ini person dianggap modul, from person import bintang. Berarti nanti metode-metode dan apapun yang ada di kelas induknya akan bisa dipakai. Nah, ketika sebuah subkelas ya atau child nanti dia akan menginduk kepada kelas induknya atau superkelasnya yaitu person. Kelas dosen buka tutup kurung, nanti person O berarti dosen menginduk kepada kelas person. Lalu properti tambahan dan metode-metode yang lain di kelas dosen, nanti dosen memiliki gelar, jabatan, serta gaji. Nah, ketika membuat konstruktor untuk dosen, maka dia menginduk ya konstruktor milik induknya, yaitu untuk ngeset nama, gender, umur. Ini adalah konstruktor milik induk. Oleh karena itu, untuk memanggil induknya atau superkelasnya, gunakan keyword super. Buka tutup kurung, dot, titik, ya konstruktor induknya. Lalu selain untuk induknya, ngambil dari induknya, dia mengambil pula atau ngeset pula data-data dosen, misalnya gelar dan jabatan. Gaji kok tidak? Nggak apa-apa, nanti akan ada fungsi khusus, misalnya di sini set gaji. Lagi-lagi gunakan keyword self ya, ketika membuat konstruktor atau ketika membuat metode-metode untuk mengakses member kelas yang pertama, gelar, jabatan, dan gaji. Ya, nah gajinya akan diset, akan ditambah dengan uang yang diterima saat gajian. Ini contoh. Jadi untuk gajinya teman-teman tidak dimasukkan ke dalam konstruktor. Oleh karena itu nanti dia ada fungsi khusus. Ini ada def set gaji.
Jadi gajinya di set berapa sesuai dengan uang yang diterima saat gajian ya. Oke, selanjutnya fungsi cetak ya. Nah, kita lihat lagi-lagi ada super cetak, berarti dia mencetak milik induknya. Tadi induknya mencetak nama, jenis kelamin, sama umur. Maka itu memanggil dari induknya dengan keyword super.cetak. Kebetulan sama-sama cetak nama fungsinya. Lalu ditambah pencetakan data dosen. Misalnya gelarnya apa, jabatannya apa, gajinya berapa. Kita ambil dari member 1. Dan untuk gaji nanti sama juga diambil dari member 1 ya, self gaji, tapi gajinya nanti memanggil fungsi set gaji ya. Oke, selanjutnya teman-teman ya, orang tuanya superkelasnya tadi person bisa memiliki lebih dari satu subkelas ya, satu anak. Seperti orang tua kita nanti bisa memiliki banyak anak. Nah, ketika sebuah kelas, superkelas memiliki atau mewarisi banyak kelas, itu disebut dengan istilah polymorphism. Jadi, sebuah kelas dapat mewarisi banyak kelas. Nah, contohnya di kampus ada mahasiswa, tadi dosen, menginduk ke person. Ya, jadi dia memanggil induknya person. Jangan lupa, paling atas panggil modul personnya, kita import bintang. Berarti apapun yang ada di kelas induknya bisa dipakai. Nah, untuk data mahasiswa nanti ditambah program studi apa, sekarang dia berada di semester berapa. Lalu lagi-lagi ketika membuat konstruktor untuk mahasiswa, dia memanggil konstruktor milik induknya. Init, nama, gender, umur, ini milik induk. Jangan lupa keywordnya super ya. Lalu untuk data pribadi mahasiswa nanti ada prodi sama semester, nanti dibuatkan di konstruktornya ketika menciptakan objek. Lalu prodi dan semester disimpan oleh variabel member 1. Nah, untuk hak aksesnya gunakan keyword self. Oleh karena itu, ketika membuat konstruktor si mahasiswa ada keyword self. Berarti akan menggunakan member-member di atasnya. Karena ini sudah beda member. Selanjutnya ada fungsi cetak juga sama seperti induknya. Untuk mahasiswa nyetak prodinya apa, semesternya berapa. Jangan lupa nyetak milik induknya, yaitu mencetak nama, gender, dan umur ya. Nah, setelah itu terakhir, misalnya 2 aja kita contohkan, bisa juga tambah 1 lagi pegawai. Berarti nanti kalau 3 ya, tambah lagi pegawai. Kelas person memiliki 3 subkelas, yaitu dosen, mahasiswa, dan pegawai. Nah, ini contohnya 2 saja, dosen dan mahasiswa. Ketika kita membuat objeknya, maka yang kita import adalah kelas-kelas subkelasnya atau anaknya, mahasiswa sama dosen, karena mahasiswa dan dosen tadi sudah menginduk ke kelas person. Lalu kita ciptakan objek, ada 2 mahasiswa, 2 dosen ya, masing-masing panggil konstruktornya yaitu nama kelasnya masing-masing. Nah, teman-teman, untuk mahasiswa ngeset nama, umur, gender, ditambah prodi dan semester berapa. Untuk dosen, teman-teman, dia ngeset nama, gender, sama umur, ditambah gelar dan teman-teman jabatannya. Nah, ada gaji tidak masuk ke konstruktor, dia memanggil fungsi yang sudah didefinisikan di kelas dosen, yaitu set gaji. Dosen pertama Pak Sirojul Munir 12 juta, dosen kedua Henry Sabtono 10 juta ya. Setelah itu, untuk fungsi cetaknya masing-masing subkelas memiliki fungsi yang sama, cetak. Nah, masing-masing subkelas tadi memanggil milik induknya untuk mencetak, yaitu super cetak. Berarti mencetak nama, umur, sama gender ditambah dengan datanya masing-masing untuk dosen dan mahasiswa. Baik teman-teman, kita praktekkan bagaimana konsep OOP inheritance atau pewarisan di pemrograman Python. Kita buka project kita ya, kita buat file baru, new file, namanya person.py. Ya, ini hampir sama dengan kelas misalnya yang sudah kita buat di OOP standar, yaitu bank ya, atau mau diketik ulang juga boleh. Kita lihat lagi slide-nya teman-teman. Sekarang membuat super kelasnya dulu, parent. Kelas person, nama, gender, sama umur. Ya, kelas person,
Kelas diawali huruf besar biasanya ya. Ya, member pertama variabel. Member 1 variabel, ngeset nama, kita kosongin dulu, single quote double quote boleh ya. Gender kita kosongin dulu, lalu umur. Umur kita set 0 ya. Lalu teman-teman kita buat member kedua, yaitu konstruktor. Member kedua konstruktor untuk menjembatani antara kelas dan objek. Ya, fungsi spesial, fungsi diawali dengan keyword def spasi untuk membuat konstruktor di dalam Python. Ya, keywordnya underscore 2 kali, terusnya init ya, terusnya underscore 2 kali. Nah, ini ada ya. Oke, kita masukkan keyword self untuk akses member kelas yang pertama ya. Kita samakan saja nama variabel di objeknya. Ada nama, ada gender, ada umur ya. Titik 2 karena ini fungsi, kita enter, body fungsinya agak masuk ke dalam. Ya, berarti nama, gender, umur disimpan di objek ini, datanya disimpan oleh variabel member 1. Ya, minta izin aksesnya, keywordnya adalah self. Self nama mengassign nama yang ada di objek nanti. Ya, self. Ya, enter. Self yang kedua, dot gender, nanti menyimpan data gender yang di objek nanti gitu ya. Ya, untuk yang di sebelah kanannya nggak perlu self ya, karena ini variabel milik konstruktornya. Ya, masih dalam satu bagian, masih satu member ya. Kalau sudah beda member, baru minta izinnya, aksesnya adalah self ya. Terakhir, teman-teman, self ya. Untuk apa umurnya? Umurnya nanti mengassign, menyimpan data umur yang ada di dalam objek ya, gitu ya. Terakhir, teman-teman, ya, member ketiga yaitu metode-metode. Member 3 metode-metode atau fungsi-fungsi. Fungsinya cuma satu, cetak, def, cetak. Gunakan keyword self karena kita mau manggil data-data di atas ya, member pertama. Kita cetak, teman-teman, print berarti ya. Print. Ya, nyetak apa dulu, teman-teman? Nyetak nama. Tabulasinya mungkin sekali ya. Ya, 2 kali ya. Tabulasinya 2 kali, teman-teman. Ini biar rapi aja. Ya, lalu kita concat dengan self dot nama. Nah, gitu ya. Concat lagi, ini belum selesai. Untuk kedua dan selanjutnya pindah baris backslash n ya. Ini saya copy aja biar cepat. Ya. Pindah baris backslash n, new line, habis nama jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, ini 2 kata, berarti tabulasinya sekali saja. Kita concat dengan self gender. Ya. Terakhir, mencetak umurnya. Ya, saya paste lagi, pindah baris lagi, backslash n, umur. Ini tabulasinya 2 kali karena 1 kata ya, self, teman-teman, umur. Umurnya berapa tahun? Oh ya, tambah keyword tahun atau keterangan tahun, berarti concat dengan string apa, tahun. Ya, baik. Ini orang tuanya memiliki fungsi cetak. Cetak nama, jenis kelamin, sama umur. Gunakan keyword self untuk akses member pertama variabel. Nah, self nama, self gender, sama self umur. Ya, baik. Nah, sekarang kita simpan dulu di tes. Apakah ada kesalahan? Kita eksekusi. Harusnya sih blank ya. Oke, tidak ada kesalahan, berarti bisa dilanjutkan. Nah, sekarang kita buat kelas-kelas apa, teman-teman? Kelas-kelas warisannya ya, atau subkelasnya. Ini superkelas ya. Lalu keturunannya disebut dengan subkelas atau childnya ya. Baik, ini hampir sama. Kita save as aja menjadi misalnya dosen dulu. File, save as, karena hampir sama polanya ya. Ya, saya simpan namanya dosen. Diawali dengan huruf besar, .py. Ya.
Berarti di sini teman-teman ini kelas dosen. Jangan lupa from nama induknya person, import bintang ya. Kita import semua yang ada di kelasnya orang tuanya, yaitu person ya. Nah, di sini teman-teman kita buat kelas dosen yang menginduk ya ke person. Kalau di pemrograman lain ada keyword extend. Ya, ini saya bandingkan dengan pemrograman lain, misalnya PHP atau Java. Nanti begini teman-teman caranya, extends person. Nah, ini pemrograman lain. Nah, kalau Python ada keyword extend, cukup dengan tanda buka tutup kurung. Nah, gitu ya, itu perbedaannya. Lalu member 1 di dosen tadi ada gelar, ada jabatan gitu ya, jabatannya apa, lalu ada gajinya berapa, di set 0 dulu ya. Nah, ketika dia membuat konstruktor, ada nama, gender, umur, milik orang tua, ditambah untuk pribadi dosennya, ada gelarnya sama ada jabatannya. Gajinya nanti bikin fungsi baru ya. Nah, karena nama, gender, umur, milik orang tua, maka keywordnya adalah super ya, buka tutup kurung, dot ya, init ya, lalu milik orang tuanya apa teman-teman? Nama, gender, sama umur. Oke, gitu ya. Kita lihat dulu slide-nya. Ya, untuk yang dosen, ya, init, nama, gender, umur, ditambah milik dosennya. Data dosen, gelar, dan jabatan, dan ngeset gajinya dengan fungsi set gaji. Ya, atau dikenal dengan setter getter ya. Di pemrograman lain, di Java, itu ada konsep setter and getter ketika tidak masuk ke dalam konstruktor. Apa tadi yang masuk ke dalam konstruktor? Hanya gelar dan jabatan. Berarti ini self gelar. Ya, karena teman-teman di sini dia mengakses member kelas yang lain ya. Mengassign, menyimpan gelar yang ada di objek nanti. Kebetulan nama variabelnya sama itu ya. Lalu terakhir self jabatan. Self jabatan menyimpan data jabatan yang ada di objek nanti. Ya. Nah, umurnya enggak, ini saya hapus. Nah, fungsi ketiganya selain nyetak, dia ada fungsi ngeset gaji. Ya, saya enter dulu. Di kumpulan member 3, def set gaji. Parameternya apa? Uang yang diterima saat gajian. Titik 2, karena ini fungsi. Ya, teman-teman. Berarti, oh ya, ada keyword self-nya ya. Ada keyword apa? Self-nya karena akses member kelas yang pertama, yaitu variabel gaji ya. Berarti di sini self uang. Nah, set gaji nanti berarti self dot gaji plus sama dengan, artinya ditambah dengan uang yang diterima saat gajian. Nah, gitu ya. Seperti itu di dalam slide. Oke. Selanjutnya fungsi cetaknya sama, teman-teman. Cuma ditambah, ini milik orang tua ya. Ini milik orang tua, berarti kita panggil super terlebih dahulu. Super, buka tutup kurung, panggil fungsi cetak milik orang tua. Nah, gitu ya. Oke. Lalu kalau untuk dosen, dia ngeset apa teman-teman? Yang pertama, setelah nama, umur, gender, mencetak gelarnya. Gelarnya ini pindah baris ya, backslash n, gelar. Ya, ini satu kata berarti tabulasinya 2 kali benar. Self gelar. Ya, lalu teman-teman cetak habis gelar adalah jabatan. Jabatan kemungkinan juga 2 kali. Nanti kita lihat, kalau kelebihan kita hapus tabulasinya 1. Self jabatan. Lalu terakhir teman-teman gaji. Gaji ya, self apa gaji. Ya, gitu ya. Ingin dikasih simbol rupiah silakan. Berarti setelah titik 2 rupiah titik. Nah, lalu teman-teman ingin ada pemisah ribuan, berarti pakai fungsi format.
format self gaji. Ya, teman-teman, pemisah desimalnya adalah koma. Pemisah ribuan ya, koma, mohon maaf. Ini format luar ya, kalau di Indonesia pemisah ribuannya adalah titik. Ya, demikian teman-teman. Concat lagi, nanti antar dosen dipisahkan dengan simbol backslash n, misalnya garis putus-putus. Nah, gitu ya. Nah, ini sebagai pembatas aja. Baik, saya rasa cukup untuk dosen ya. Nanti gajinya diambil dari set gaji ya, berarti gajinya itu ditambah dengan uang yang diterima saat gajian. Saya simpan dulu teman-teman ya. Eksekusi dulu boleh, hasilnya harusnya blank data ya. Artinya nanti eksekusinya di objeknya. Tapi kita tes dulu apakah kelas dosen bermasalah atau tidak eksekusi. Oke, tidak ada masalah, berarti bisa lanjut. Nah, karena mahasiswa hampir sama dengan dosen sebagai nanti subkelasnya, ini kita save as lagi. File, save as, bernama mahasiswa. Bernama teman-teman mahasiswa. Ya, oke, saya simpan. Ininya sama, kelasnya diganti dengan kelas mahasiswa. Oke, mahasiswa dia punya prodi. Lalu semester berapa? Nah, ini diganti ya, semesternya di setting 0 dulu. Nanti ya tergantung dia semester berapa sekarang gitu ya. Nah, konstruktornya selain ngeset nama, gender, umur untuk mahasiswa, ya nanti ngeset data program studinya apa, lalu semester berapa saat ini gitu ya, semester berapa. Berarti tidak ada fungsi set yang lain seperti tadi di dosen ada set gaji ya. Nah, berarti teman-teman ini self prodi nanti menyimpan data prodi di objek nih ya. Oke. Lalu self semester nanti dia ngeset semester berapa yang ada di objek nanti. Ya, enggak tidak menggunakan self ya, karena dalam satu member semester. Nah, gajinya nggak usah, langsung fungsi cetak ya. Fungsi cetaknya teman-teman sama memanggil orang tuanya untuk nama, gender, dan umur. Lalu untuk mahasiswa dia ngeset program studi. Program studinya apa? Ini agak panjang, tabulasinya cukup sekali ya. Berarti self prodi yang ada di member 1. Lalu program studi setelah itu teman-teman, semester berapa dia nih? Semester. Nanti kalau kurang tabulasinya silakan ditambah atau lebih dikurangi gitu ya. Tabulasinya 2 kali, berarti teman-teman ditambah self semester ya. Oke, gajinya enggak, ini saya hapus. Ya, pemisah antar mahasiswa datanya dipisahkan dengan notasi garis putus-putus. Ya, hampir sama ya. Jadi untuk menginduk ke kelas person, kelas mahasiswa menginduk person, lalu sebelumnya from person, dari modul person diimport semuanya. Oke, saya simpan. Eksekusi mahasiswanya bermasalah atau tidak untuk kelasnya. Oke, bisa lanjut, tidak ada masalah ya. Terakhir, teman-teman membuat objek. Ya, misalnya namanya Civitas Akademik. Kalau kita lihat di dalam slide, Civitas Akademik, teman-teman, di sini dia memanggil kelas mahasiswa dan kelas dosen. Urutannya bebas ya. Untuk dosen nanti ditambah set gaji. Untuk fungsi cetaknya itu kebetulan sama ya. Baik, terakhir kita buat objeknya, new file bernama Civitas Kampus. Harusnya nanti ada yang lain nih. Ada pegawai, tapi contohnya teman-teman 2 saja. .py, civitaskampus.py. Ya, teman-teman, dia ngimportnya dari subkelasnya. From, dosen dulu boleh, mahasiswa dulu boleh. Dosen, import, bintang. Lalu sama satu lagi, mahasiswa. From, mahasiswa, import bintang. Baik, teman-teman, kita ciptakan objeknya dua saja ya. Buat objek,
nanti memanggil konstruktornya masing-masing. Mahasiswa 1 atau dosen dulu boleh. Dosen pertama sama dengan new, mohon maaf, new ini di pemrograman lain ya. Kalau di pemrograman lain untuk membuat objek keywordnya new. Di Python nggak perlu ya. New dosen, ya, buka kurung. Nama, gender, umur, ya. Misalnya Nasrul, oke. Terusnya gendernya laki-laki. Terusnya teman-teman umurnya 40, misalnya gitu ya. Gelarnya Skom Mkom. Ya, jabatannya misalnya asisten ahli. Oke, gitu ya. Ya, dosen kedua bebas ya. Ya, dosen kedua ya misalnya perempuan ya. Ibu Tiffany gitu ya. Perempuan, umurnya 38 misalnya gitu ya. Gelarnya misalnya STMT. Jabatannya misalnya Kaprodi TI, Kepala Program Studi Teknik Informatika. Oke, gitu ya. Dosennya 2, mahasiswanya juga 2 deh ya. Oke, untuk instan objek mahasiswa 1 M1 sama dengan mahasiswa. Oke. Perhatikan, sama dia ngeset nama, gender, umur, prodi sama semester berapa. Yang laki-laki dulu boleh, ya misalnya Fawaz. Nah, jenis kelaminnya laki-laki, L. Terusnya umurnya misalnya 20. Nah, prodinya misalnya TI ya. Lalu semester 5. Nah, oke ya. Mahasiswa kedua. Nah, ini saya copy aja ya. Mahasiswa kedua yang perempuan contohnya. Sini misalnya Inaya. Jenis kelaminnya perempuan, umurnya misalnya 18 tahun. Jurusannya SI ya, semester 2 misalnya gitu ya. Oke, sekarang dosen ada gaji yang perlu diset. Berarti dosen pertama di set gajinya. Nah gitu ya, set gajinya ya misalnya 15 juta misalnya, contoh ya. Oke, dosen kedua ya, set gaji, set gajinya misalnya 13 juta ya, gitu ya. Oke, mahasiswa tidak ada yang di set karena semuanya masuk ke dalam konstruktor ya. Ya, baik teman-teman, ini sudah semua. Sekarang kita cetak. Dosen pertama kita panggil fungsi cetak. Nanti nyetak nama, umur, gender, nanti ada gelar, jabatan sama gaji, harusnya begitu ya. Ya, teman-teman, ini tinggal kita copy paste saja. Dosen pertama dicetak datanya, begitu pula instan dosen kedua, begitu pula teman-teman mahasiswa pertama dicetak. Kebetulan nama fungsinya sama ya, sama-sama cetak. Terakhir teman-teman mahasiswa kedua instan objek M2 pun dicetak. Oke, sepertinya tidak ada yang terlewat gitu ya. Saya simpan dulu, save ya. Lalu kita eksekusi apakah ada yang bermasalah atau tidak. Ya, eksekusi silakan. Nah, ya. Dapat semua ya. Nasrul laki-laki 40 tahun, Skom Mkom. Oh, di sini ada pembatasnya nih ya. Harusnya sih nggak usah ya. Terusnya ada yang nggak rapi semuanya rapi di semesternya. Oh, semesternya terlalu banyak nih. Tabulasinya dikurangi. Oke, nanti setelah data yang umur ya, tidak perlu ada pindah baris, kita perbaiki. Ini sudah benar ya. Ya rapi. Di mahasiswa tabulasi semesternya dikurangi 1. Lalu di dosen dan mahasiswa nanti tidak perlu pindah baris setelah umur. Oke, di fungsi ini saya kill dulu. Ya, ini nggak perlu pindah baris. Oke. Semesternya cukup sekali tabulasinya tadi ya untuk mahasiswa.
Dosen pun ada perubahan sedikit, biar rapi aja mencetaknya. Dosen, oke. Mencetak gelarnya tidak pindah baris. Selebihnya sih sudah rapi ya. Saya simpan teman-teman ya. Kembali lagi ke objeknya civitascampus.by, saya eksekusi. Apa yang terjadi? Nah, sudah rapi ya. Di sini dosen nama Nasrul, gendernya laki-laki, 40 tahun, Skom Mkom, asisten ahli, gajinya 15 juta ya, dan seterusnya ya. Ada Fawas, mahasiswa laki-laki 20 tahun, TI semester 5, ada Inaya perempuan 18 tahun, program studinya SI, Sistem Informatika, lalu semester kedua. Oke, demikian teman-teman pembelajaran tentang Object Oriented Programming di pembahasan inheritance. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.